Halo, apa kabar? Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat mendasar, yang menyangkut setiap tarikan napas dan setiap tetes air yang kita minum. Kesehatan planet kita. Ini bukan cuma cerita tentang bumi loh, ini cerita tentang kita semua. Oke, kita langsung masuk aja ya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas gimana sih kebiasaan kita sehari-hari itu membentuk dunia kita. Kita akan lihat apa ancaman terbesarnya, dan yang paling penting, gimana caranya kita masing-masing bisa jadi pahlawan yang dibutuhkan bumi. Nah, untuk benar-benar paham tantangannya, kita perlu mundur sedikit, melihat hubungan yang panjang dan cukup rumit antara manusia dan lingkungan. Selama ribuan tahun, jejak kita di bumi itu ringan banget ya, cuma didorong oleh kebutuhan bertahan hidup aja. Tapi kemudian, datanglah revolusi industri. Sejak itu, dengan setiap teknologi baru, dampak kita tuh tumbuh berkali-kali lipat dan akhirnya mengubah wajah planet kita selamanya. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kita bisa lihat ada dua sisi dari dampak manusia. Kita ini bisa jadi penyebab masalah lingkungan terbesar, tapi kita juga yang pegang kunci solusinya. Ini jadi pengingat yang kuat banget kalau sebagian besar kerusakan ini sebenarnya bisa dihindari. Semua kembali ke pilihan kita. Kalau semua dampak negatif tadi digabungkan, itu memicu satu ancaman utama yang membayangi masa depan kita bersama. Yuk kita lihat lebih dekat ancaman ini, pemanasan global. Pemanasan global, pasti kita semua udah sering dengar istilah ini kan? Tapi artinya apa sih sebenarnya? Gampangnya, bayangin aja bumi lagi demam, suhunya naik, dan penyebab demam ini adalah fenomena yang kita sebut efek rumah kaca. Cara kerjanya gini nih, gampang banget. Energi matahari masuk untuk menghangatkan planet kita, itu bagus. Tapi lapisan gas polutan di atmosfer kita, ini jadi kayak selimut tebel yang memerangkap terlalu banyak panas dan nggak membiarkannya keluar. Akibatnya, bumi jadi makin panas. Jadi, apa sih yang bikin selimut ini makin tebal? Biang kerok utamanya adalah karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini keluar dari cerobong asap pabrik, knalpot mobil kita, bahkan dari sampah yang kita bakar. Semuanya bagian dari kehidupan modern kita. Dan jangan salah ya, planet yang lebih hangat itu bukan berarti cuaca buat ke pantai jadi lebih enak. Konsekuensinya serius banget, terasa di setiap sudut dunia, dan gak ada satu orang pun yang kebal dari dampaknya. Kita udah lihat buktinya di berita, kekeringan yang bikin gagal panen, gelombang panas yang memecahkan rekor di kota-kota, dan badai dahsyat yang menerjang pesisir. Inilah wajah dari perubahan iklim, dan ini mengganggu kehidupan dimanapun. Sementara itu, di kutub, lapisan es raksasa kita mencair dengan kecepatan yang, wah, mengkhawatirkan. Airnya itu kan harus pergi ke suatu tempat, dan akhirnya mengalir ke lautan, bikin permukaan air laut naik, dan mengancam menenggelamkan kota-kota pesisir di seluruh dunia. Ancaman kita buat planet ini gak berhenti di atmosfer aja. Coba deh lihat lautan kita. Lautan kita sekarang ini kayak tersedak plastik. Ini menciptakan krisis lain yang menghancurkan kehidupan laut. Seperti penyu yang ada di gambar ini. Sedih banget kan liatnya? Setelah lihat semua ini, wajar banget kalau kita merasa kecil dan gak berdaya. Tapi jangan, karena sekarang kita sampai di bagian paling penting dari cerita ini. Gimana caranya kita melawan balik? Ini saatnya kita beralih dari masalah ke solusi. Kunci yang harus kita ingat adalah ini. Ini bukan perjuangan satu orang aja. Ini misi kita bersama. Kekuatan kita yang sebenarnya itu ada di persatuan, dalam semangat gotong royong, di mana kita semua bergerak bareng untuk kebaikan bersama. Dan perubahan itu nggak harus dimulai dari gerakan yang besar-besar kok, dimulai dari sini, dari kita sendiri. Hal-hal simpel seperti memilah sampah, menanam pohon, atau memilih naik sepeda daripada mobil. Kalau jutaan dari kita melakukan hal-hal kecil ini, dampaknya bakal jadi gelombang perubahan yang luar biasa besar. Kita juga nggak perlu cari inspirasi jauh-jauh. Di seluruh dunia, banyak anak muda yang mulai bersuara, menuntut aksi nyata, dan membuktikan kalau satu suara yang penuh semangat itu bisa menyalakan gerakan global. Usia itu bukan halangan untuk membuat perbedaan. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kalian. Bukan apa yang bisa dilakukan, tapi apa yang akan kamu lakukan. Karena setiap pilihan yang kita buat, setiap tindakan kecil adalah suara untuk dunia seperti apa yang kita inginkan dan warisan apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Jadi, langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini?